Suku anak dalam, orang rimba di pedalaman Sumatera kian tersisihkan. Tak hanya menyisihkan mereka dari rumah besarnya, pembukaan lahan industri juga sebabkan dampak lainnya, salah satunya pencemaran. Iya, ini ada Betangkal, salah seorang anak rimba yang sudah menanggung akibatnya. Ia harus tewas karena tidak mendapatkan hak-haknya. Orang rimba dan polemik hidupnya kini juga upaya mereka untuk tetap bertahan, kami bingkai dalam segmen agenda. Ya, berikut liputannya. Namanya Betangkal, usianya baru 1 tahun. Betangkal merupakan balita anak rimba penghuni pedalaman hutan Sumatera. Namun selama 2 pekan, ia dan keluarganya terpaksa keluar dari belantara rumah mereka demi mengupayakan kesembuhan Betangkal di rumah sakit kabupaten. Betangkal mengidap komplikasi bronkopneumonia atau peradangan paru dengan infeksi saluran pernafasan atas. Tabib dan puskesmas desa tak mampu lagi menanganinya. Selain Betangkal, karena penyakit yang sama atau sejenisnya, 3 bulan terakhir rumah sakit tak putus merawat anak-anak rimba. 14 pasien meninggal dunia, 8 diantaranya balita, termasuk Betangkal, yang akhirnya menyerah pada 3 April silam setelah 12 hari berjuang. Raga Betangkal kembali ke hutan tanpa nyawa. Mati muda, ia kehilangan kesempatan bermain dan menjelajah belantara, tempat hidup keluarga besarnya. Ya, orang rimba. Masyarakat adat ini merupakan penghuni asli pedalaman Jambi. Dalam 3 kelompok besar, orang rimba atau suku anak dalam tersebar di beberapa kawasan. Salah satunya di Taman Nasional Bukit 12. Terdapat sekitar 1.700 individu di area ini. Dipimpin 13 tumenggung atau pemimpin kelompok, mereka hidup bersama di rimba. Sungai pun menjadi nadi kehidupan, menjadi sumber air untuk berbagai keperluan, mulai minum hingga memasak. Namun setahun belakangan air kian tercemar. Akibatnya banyak yang kemudian terkena penyakit serius bahkan berujung kematian. Meluasnya pembukaan hutan tanaman industri atau HTI diduga kuat jadi hulunya. Dulunya rimbanya itu lagi aman si lebong itu aman kita cari sekalian pemakan kami orang rimba iyo pemakan kami lah sudah sempit rimbanya itu susah kami carinya. Mulai tahun 1989 hingga tahun 1993, area rimba di seluruh kawasan Bukit 12 Jambi berkurang rata-rata 8.600 hektar per tahun. Awalnya berjumlah 130.300 hektar menjadi 95.600 hektar. Sedangkan pada tahun 1993 hingga tahun 2008, area rimba di kawasan Bukit 12 Jambi berkurang rata-rata 2.300 hektar per tahun. Sampai pada tahun 2013, luasan hutan alam di seluruh kawasan Bukit 12 tersisa 56.000 hektar saja. Kompensasi hal ini, pemerintah provinsi sediakan rumah sederhana. Di antaranya di area Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam. Tapi kata menetap tak tercantum dalam kamus hidup orang rimba. Seperti nenek moyangnya, mereka masih setia berkeliling hutan, mengikuti musim, angin, dan nurani. Permukiman pun bukan menjadi solusi. Ya, ada harapan sama pemerintah itu macam mana kita menjaga hutan yang baik, ataupun kita menjaga adat yang baik, lingkungan juga yang baik. Pemerintah pusat sebenarnya bukan tidak mengetahui kondisi ini. Soal makin berkurangnya habitat asli hutan juga permasalahan orang rimba. Itu yang perlu kita jaga adalah areal-areal HTI, sawit dan yang ada pabrik-pabriknya yang menimbulkan pencemaran. Pemerintah provinsi juga mengamini, termasuk bahwa tercemarnya air sungai merupakan salah satu penyebab penyebaran penyakit. Mungkin pupuk-pupuk yang ditaruh di sekitar batang sawit untuk pemupukan itulah yang mungkin dialiri oleh air, butuh musim hujan langsung masuk ke sungai, sampai sungai dan itu adalah minum mereka. Namun hingga saat ini baru 2 dari 7 perusahaan yang berkomitmen mematuhi. Lainnya belum dan tidak peduli. Di luar itu, di hutan, suku anak dalam masih hadapi berbagai sandungan. Soal jangkauan fasilitas kesehatan,
identitas kependudukan yang kerap mengendala pengurusan banyak layanan dan lain sebagainya. Namun roda kehidupan tidak berhenti berjalan. Menanti kepedulian, menunggu kepastian, orang rimba tetap hidup, tetap berjuang bersama sisa kebaikan alam. Melisa Lolindu, Niken Sasi melaporkan untuk NET.